Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda pada malam hari ini? Malam, Bu. Malam, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi, semoga pembelajaran kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai materi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Pertama yaitu Yosi Fitriawati. Apakah Yosi Fitriawati hadir? Hadir, Bu. Oke, Yosi Fitriawati hadir. Selanjutnya yaitu Indah Permatasari. Apakah Indah hadir? Hadir, Bu. Oke, Indah hadir. Selanjutnya Sasmita. Sasmita Putri Insani, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Armayanti. Apakah Armayanti hadir? Hadir, Bu. Oke, Armayanti hadir. Baiklah Ananda, Alhamdulillah pada malam hari ini Ananda semuanya hadir. Semoga kedepannya Ananda seperti ini lagi agar nantinya ketika UTS dan UAS Ananda bisa menjawab soal dengan benar. Baiklah Ananda, seperti yang Ibu bilang kemarin bahwa pada malam hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekosistem. Nah, di sini ada KD yang harus Ananda capai dan tujuan pembelajaran. Silahkan nanti Ananda baca saja slide-nya. Nah, Ananda, sebelum kita masuk ke pengertian ekosistem, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep ekosistem. Nah, Ananda, ekosistem dia tersusun atas dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik ini dia komponen yang tersusun dari makhluk tidak hidup. Contohnya ada air, tanah, udara, kelembaban, suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Sedangkan komponen biotik dia tersusun dari makhluk hidup, di mana dia meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Di mana konsumen ini dia nantinya akan membentuk rantai makanan, di mana rantai makanan ini dia ketika dia berkumpul, dia nanti akan membentuk jaring-jaring makanan. Di mana rantai makanan ini dia menentukan aliran energi dan daur biokimia. Nah, selanjutnya interaksi antar komponen di dalam ekosistem, dia meliputi tiga, yaitu interaksi antar komponen abiotik, interaksi antar komponen biotik, dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian ekosistem. Nah, apakah ada dari Ananda yang tahu apa itu ekosistem? Ibu menjawab, Bu. Ya, silahkan Yosi Fitriawati. Apa itu ekosistem? Baiklah, saya akan menjawab tentang ekosistem. Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi ekosistem itu dia interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya, di mana di sini dicetuskan oleh Tansley tahun 1935. Di mana ilmu yang mempelajari ekosistem ini adalah ilmu ekologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen ekosistem.
Di mana seperti yang telah Ibu jelaskan di peta konsep tadi, komponen ekosistem dia terdiri dari dua, yaitu apakah ada dari Ananda yang bisa mengulangnya kembali? Saya, Bu. Ya, silahkan Sasmita. Dua komponen ekosistem itu yaitu abiotik dan biotik. Di mana komponen abiotik adalah komponen berupa makhluk tidak hidup. Dan komponen biotik komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Itu, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi, komponen ekosistem itu dia terdiri dari dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik ini dia tersusun atas komponen yang tidak hidup, sedangkan biotik dia terdiri dari organisme hidup. Nah, contoh dari komponen abiotik itu yaitu ada air, tanah, udara atau oksigen, kelembapan, dan suhu, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Sedangkan komponen ekosistem biotik contohnya yaitu ada produsen dan konsumen, di mana dia juga ada pengurai, di mana pengurai itu dia terdiri dari detritivor dan dekomposer. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas satu persatu. Nah, silakan yang komponen tak hidup itu ya yang abiotik ini silakan Anda baca saja slide-nya. Nah, ini juga silakan Anda baca saja slide-nya. Nah, yang kita masuk ke komponen hidup yaitu komponen biotik. Nah, apakah ada dari Ananda yang tahu apa yang dimaksud dengan produsen? Saya, Bu. Ya, silahkan Armayanti jelaskan apa yang dimaksud dengan produsen. Produsen ialah pihak yang melakukan kegiatan produksi, di mana produksi itu merupakan kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Nah, benar sekali ya. Jadi produsen itu dia menghasilkan makanannya sendiri atau semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau biasanya kita sebut dengan autotrof. Di mana autotrof ini dia terdiri dari dua yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Di mana fotoautotrof ini jika dalam mensintesis makanannya, dia memerlukan bantuan energi cahaya. Sedangkan kemoautotrof, jika dalam mensintesis makanannya, dia memanfaatkan energi hasil reaksi kimia. Di mana contoh dari fotoautotrof yaitu semua tumbuhan, alga, dan prokariota fotosintetik. Sedangkan pada kemoautotrof, yaitu contohnya ada prokariota kemosintetik. Nah, di sini Ibu telah menyediakan gambar beserta jenis spesiesnya. Silakan Ananda baca dan Ananda lihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsumen. Apakah ada dari Ananda yang tahu pengertian dari konsumen? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ananda jelaskan apa itu konsumen. Baik, Bu. Konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa yang telah disediakan. Nah, benar sekali ya. Konsumen itu berarti dia mengkonsumsi, di mana dia tidak menghasilkan makanannya sendiri. Atau di sini konsumen artinya semua organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau biasa disebut dengan heterotrof. Nah, di mana konsumen itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada herbivora atau konsumen primer, di mana dia mendapatkan zat organik langsung dari produsen, yaitu contohnya pada kerbau. Nah, selanjutnya ada karnivora atau konsumen sekunder, di mana dia mendapatkan zat organik dari herbivora. Contohnya yaitu pada singa. Nah, selanjutnya ada omnivora, dia mendapatkan zat organik baik dari produsen dan konsumen. Contohnya yaitu pada babi. Nah, selanjutnya ada detritivor dan dekomposer. Nah, silakan silakan nantinya yang ini Ananda baca saja. Nah, selanjutnya kita masuk apakah sampai di sini Ananda sudah paham dengan materinya? Paham, Bu.
Baiklah, kita masuk ke interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di mana yang pertama yaitu interaksi antar komponen abiotik. Di mana interaksi antar komponen abiotik ini, komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Nah, contohnya yaitu jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan, kemudian dia mengalami peningkatan dan mengakibatkan laju penguapan air juga akan meningkat. Nah, apakah ada dari Ananda yang tahu contoh lain dari interaksi antar komponen abiotik? Apakah ada Ananda yang tahu contoh lain interaksi antar komponen abiotik? Izin menjawab, Saya, Bu. Bu. Ya, silahkan Ananda Sasmita. Iya. Contoh lain dari interaksi antar komponen abiotik yaitu pada peristiwa foto. Nah, sepertinya eh, silahkan diulangi lagi Sasmita, tadi suaranya hilang. Ya, Bu. Contoh lainnya yaitu terlihat pada peristiwa fotosintesis di mana CO2 yang dihasilkan dari respirasi organisme lain digunakan untuk bahan fotosintesis selain air. Dalam prosesnya juga membutuhkan cahaya matahari. Lainnya seperti kesuburan tanah dapat dilihat dari unsur mineral dan pH tanah atau faktor lainnya. Nah, benar Gitu, Bu. sekali. Ya, nah benar sekali ya. Contoh yang dibilang oleh Ananda Sasmita. Selanjutnya kita masuk ke interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Di mana interaksi antara komponen abiotik dengan biotik ini, dia dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Nah, contohnya yaitu tanaman mengambil zat hara dari tanah, namun dia juga mengembalikannya lagi dalam bentuk ranting, dedaunan, dan sisa tumbuhan yang telah lapuk dan mengalami penguraian. Nah, selanjutnya interaksi antar komponen biotik, di mana interaksi antar komponen biotik ini dia terdiri dari dua, yaitu interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik, di mana interaksi intraspesifik ini yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies, sedangkan interaksi interspesifik ini dia interaksi antar individu yang berbeda spesies, di mana contoh dari interaksi intraspesifik ini yaitu interaksi pada koloni rayap, di mana terdapat pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit, maupun pekerjanya. Selanjutnya interaksi interspesifik, di mana dia terdiri dari 3 macam, yaitu ada predasi, kompetisi, dan simbiosis. Nah, silahkan nantinya Ananda baca saja slide yang ini. Nah, baiklah Nanda, Ibu akan menjelaskan tentang simbiosis, di mana simbiosis itu dia kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat, di mana simbiosis itu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan netralisme, di mana mutualisme ini dia menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu pada bunga dan lebah, di mana bunga membutuhkan bantuan lebah untuk penyerbukan, sedangkan lebah membutuhkan nektar atau madu dari bunga sebagai bahan makanannya. Nah, selanjutnya ada komensalisme, di mana dia menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya yaitu tanaman anggrek dengan pohon mangga, di mana tanaman anggrek ini dia membutuhkan pohon mangga untuk pertumbuhan hidupnya. Dia membutuhkan untuk mendapatkan cahaya matahari dan air serta zat-zat untuk dia melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya parasitisme, di mana dia menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Nah, contohnya yaitu cacing hati yang terdapat pada tubuh
sapi, di mana cacing hati ini dia memakan tubuh sapi, sedangkan sapi nantinya dirugikan karena sapi ini dia bisa mengalami mendapatkan penyakit dan netralisme, di mana netralisme ini dia kehidupan organisme dalam satu daerah yang tidak saling mengganggu, di mana contohnya yaitu ada kucing dan ayam. Nah, aliran energi, silakan nantinya Ananda baca saja slide yang ini. Nah, kita masuk ke slide yang ini, yaitu ada piramida ekologi, tingkat trofik, rantai makanan, di mana rantai makanan ini dia menentukan aliran energi dan daur biokimia. Di mana rantai makanan ini dia nantinya akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, yang pertama yaitu rantai makanan. Di mana rantai makanan ini dia hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Di mana rantai makanan ini dia terdiri dari dua, yaitu rantai perumput dan rantai makanan Dretitus. Nah, di mana rantai perumput ini, dia rantai makanan perumput jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh produsen. Nah, contohnya di sini ada bunga, di mana bunga ini dia sebagai produsen, kemudian nektar dari bunga akan dihisap oleh kupu-kupu, di mana kupu-kupu di sini dia menjadi konsumen primer. Nanti kupu-kupu dia akan dimakan oleh katak, di mana katak nantinya akan menjadi konsumen sekunder, katak nanti akan dimakan oleh ular, dan ular di sini menjadi konsumen tersier dan begitu juga seterusnya. Nah, sedangkan rantai makanan Dretitus, dia jika kedudukan tingkat trofi pertamanya ditempati oleh detritus. Nah, selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Di mana jaring-jaring makanan ini dia merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, contohnya di sini ada tumbuhan, di mana tumbuhan ini dia dimakan oleh kelinci, di mana tumbuhan juga bisa dimakan oleh mencit, dan tumbuhan juga bisa dimakan oleh serangga herbivora. Begitu juga dengan kelinci, dia nantinya bisa dimakan oleh anjing hutan. Kelinci juga bisa dimakan oleh burung elang dan burung hantu. Nah, kumpulan dari rantai makanan ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, tingkat trofik, nanti silakan Anda baca saja slide PPT yang ini. Selanjutnya kita masuk ke piramida ekologi. Di mana piramida ekologi ini dia terbagi menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi Ananda, jadi di sini Ibu memberi tugas kepada Ananda, Ibu membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama silahkan bahas tentang piramida jumlah, kelompok kedua silahkan bahas tentang piramida biomasa, dan kelompok ketiga silahkan bahas tentang piramida energi. Ibu beri waktu sekitar 2 menit untuk Ananda berdiskusi. Nanti setelah diskusinya selesai, silakan Ananda tampilkan hasil diskusinya. Baiklah Ananda, Ibu rasa sudah cukup waktunya. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya. Ya, silahkan Ananda. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, Pasmita, akan menjelaskan hasil diskusi kami itu piramida jumlah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam satu ekosistem organisme. Piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, benar sekali ya. Jadi piramida jumlah itu dia menggambarkan jumlah individu pada tingkat trofik pada suatu ekosistem. Nah, selanjutnya piramida biomasa. Silahkan kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah Bu, saya Armayanti, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan mengenai
piramida biomasa, di mana piramida biomasa itu adalah suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat chlorine dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram atau meter kuadrat. Piramida biomasa bentuknya mengecil ke arah puncak, tetapi juga dapat berbentuk terbalik. Puncak piramida biomasa memiliki biomasa terendah, yang berarti jumlah individunya sedikit, dan umumnya sekian dari kelompok kami, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jadi benar ya, piramida biomasa itu adalah piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada tingkat trofik pada suatu ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 3, silakan tampilkan hasil diskusinya tentang piramida energi. Kelompok 3. Baiklah Bu, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida energi dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu yang lama, serta mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi, terjadi penurunan sejumlah energi dari setiap tingkat trofik seperti beberapa makanan ada yang tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Hanya beberapa makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya, dan hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Sekian Bu, terima kasih. Baiklah, benar ya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, jadi benar piramida energi itu adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat dia proses perpindahan makanan pada tingkat trofik pada suatu ekosistem. Nah, sampai di sini materi kita pada malam hari ini. Apakah ada dari Ananda yang ingin bertanya atau materi yang masih Ananda rasa belum paham? Ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan detritus? Baiklah, jadi detritus itu dia merupakan bahan organik yang berasal dari dedaunan mangrove yang gugur di perairan, kemudian dia nantinya akan membentuk substrat untuk pertumbuhan alga dan bakteri, di mana alga dan bakteri ini dia nantinya akan menjadi sumber makanan bagi pemakan detritus. Nah, apakah Ananda paham? Apakah Ananda paham? Paham, Bu. Baik. Paham, Bu. Baiklah Ananda, apakah ada dari Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita pada malam hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Bentar. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya, di mana ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen abiotik dan biotik, sedangkan
Interaksi antar komponen ekosistem terdiri dari 3, yaitu interaksi antar komponen biotik, interaksi antar komponen abiotik dengan biotik, dan interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik terbagi menjadi interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Dan pada aliran energi ini, di mana matahari merupakan sumber utama kehidupan. Matahari dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Dan pada rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam lingkungannya berdasarkan urutan tertentu. Kumpulan dari rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Dan pada piramida terbagi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Itu yang dapat saya simpulkan, Bu. Baiklah, terima kasih Ananda yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Nah, baiklah Ananda, di sini Ibu telah menyediakan 5 soal. Silakan Ananda screenshot soalnya. Ananda bikin di kertas double folio. Ananda kumpulkan sehari sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi ketika Ananda bikin soal, bikin juga penjelasan jawaban dari option yang Ananda pilih. Nah, apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang soal atau tentang materi? Apakah pembelajaran Tidak, kita Bu. dicukupkan sampai di sini saja? Cukup, Bu. Baiklah, kita Cukup, cukupkan Bu. pembelajaran kita pada malam hari ini. Tetap stay home, tetap menjaga kesehatannya, patuhi protokol kesehatan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang daur biokimia. Nah, baiklah Ananda, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda.